yang untuk kita semua. Jadi pada siang ini kami dari kelompok 5 akan melakukan sebuah penyuluhan dengan topik hipertensi. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu yang pertama ada Kaisiri Angelin sebagai ketua kelompok di kelompok 5, ada saya Mini Gracella, ada Paulus Jennifer, ada Bara Adea, ada Tuk Samuel dan juga ada Loing Irgi. Di sini juga terpapar nama anggota dari kelompok 5. Di sini kami mengambil topik hipertensi karena pada saat ini banyak sekali orang yang mengalami hipertensi, baik itu orang tua maupun orang muda. Lalu, apa itu hipertensi? Jadi, teman-teman, hipertensi ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang melebihi batas normal. Definisi ini ditetapkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Lalu, berapa sih batas normal dari hipertensi ini? Seseorang mempunyai batas normal tekanan darah yaitu 120/80 mmHg. Di sini juga ada 3 tahap dari hipertensi, yaitu yang pertama ada tahap prehipertensi dengan memiliki tekanan darah 120 sampai 130 per 80 sampai 89 mmHg. Yang kedua yaitu ada tahap 1 hipertensi, memiliki tekanan darah yaitu 140 sampai 159 per 90 sampai 99 mmHg. Yang ketiga yaitu tahap 2 hipertensi, memiliki tekanan darah yaitu 160 per 100 mmHg. Hipertensi ini juga sering disebut sebagai pembuluh senyap. Hipertensi ini sangat sering terjadi di negara Amerika. Mengapa demikian? Karena faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor genetik, ada juga gaya hidup atau pola hidup seseorang. Yang berikut yaitu kita masuk kepada penyebab dari hipertensi. Hipertensi ini ada 2 bagian yaitu hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Penyebab dari hipertensi primer yaitu faktor keturunan, di mana ketika seseorang yang mempunyai ibu atau ayah yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemungkinan sangat besar anak tersebut akan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ada juga penyebabnya yaitu obesitas, ada sleep apnea, ada lanjut usia, faktor etnis atau ras, perubahan pada ginjal, mekanisme saraf, dan juga peningkatan asupan natrium. Penyebab dari hipertensi sekunder yaitu ada gangguan ginjal, ada penyimpanan renovaskular, ada glomerulonefritis akut atau kronis, dan juga gangguan adrenal, kehamilan, dan juga penggunaan kontrasepsi oral. Setelah kita membahas tentang penyebab hipertensi, kita masuk kepada tanda dan gejalanya. Ketika seseorang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, mereka juga akan mengalami sakit kepala dan juga kemungkinan besar mereka itu tidak mengalami gejala sama sekali. Mereka juga akan mengalami gangguan penglihatan, pusing, nyeri dada, tinnitus, wajah memerah, dan mereka akan mengalami epistaxis. Jadi teman-teman, ketika seseorang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada organ-organ lain yang bisa berdampak. Contohnya ada organ ginjal, mata, jantung, dan juga otak. Hipertensi ini juga bisa menimbulkan masalah serius yang sering disebut dengan organ damage. Komplikasi yang didapat daripada hipertensi ini sangat berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Untuk itu, marilah kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat supaya tidak terkena atau terdampak dari hipertensi dan tidak berdampak pada organ-organ tubuh kita yang lain. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi ini,
kita dapat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya ini dilakukan ada dua, yaitu secara umum dan ada tes diagnostik. Secara umum di sini dilakukan pembacaan tekanan darah hipertrofi vertikal digambarkan pada EKG atau CXR. Yang kedua yaitu melakukan tes darah. Tujuan dari melakukan tes darah ini untuk mencari apakah ada risiko dari penyakit kardiovaskular terkait. Yang ketiga yaitu kolesterol tinggi. Ketika seseorang mengalami kolesterol tinggi, itu akan dikaitkan dengan hipertensi. Yang berikut yaitu periksa elektrolit. Periksa elektrolit ini bertujuan untuk ketidakseimbangan natrium kalium klorida. Yang berikut yaitu pantau BUN dan kreatin atau CR. Hal ini dapat berfungsi untuk ginjal dan pada tanda organ yang terganggu. Yang berikut yaitu tes kimia. Tes kimia ini dilakukan untuk memeriksa apakah ada diabetes atau tidak. Yang berikut yaitu melakukan pemeriksaan tes diagnostik. Pemeriksaan tes diagnostik ini ada tes laboratorium, ada studi radiografi, dan juga ada pemeriksaan oftalmoskopi. Di sini juga teman-teman, ketika kita mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, pengobatan yang dilakukan yaitu ada dua cara, yaitu melalui terapi non-obat dan juga terapi obat. Di sini terapi non-obat yaitu kita melakukan penurunan berat badan atau pemeliharaan berat badan ideal. Yang kedua yaitu kita melakukan natrium diet, di mana kita harus mengonsumsi natrium atau garam 2 gram saja setiap hari. Yang berikut yaitu asupan moderat alkohol dan produk yang mengandung kafein. Yang berikut yaitu inisiasi untuk program olahraga teratur. Jadi ketika kita telah mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, kita harus mengatur olahraga kita secara teratur untuk dapat mengobati tekanan darah tersebut. Yang berikut yaitu menghindari merokok. Ada juga teknik relaksasi dan terapi biofeedback. Dan juga penghapusan obat yang tidak perlu kita konsumsi. Dan di terapi obat ini pengobatannya ini bersifat individual dan pemilihan obat. Jadi teman-teman, kesimpulan dari penyuluhan hari ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi biasa disebut juga sebagai silent killer. Hipertensi ini bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan, bisa juga dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang dan pola makan seseorang itu karena tidak teratur, sehingga bisa mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi ini. Hipertensi ini juga dapat berisiko pada penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung, stroke, serangan jantung, dan juga aneurisma. Dan untuk teman-teman, kita harus menjaga pola makan kita harus menjaga lifestyle kita agar kita terhindar dari penyakit hipertensi atau tekanan darah ini. Karena ketika kita terkena penyakit tersebut akan berdampak pada organ-organ yang lain yang ada pada tubuh kita. Dan juga ketika teman-teman yang sudah melakukan pemeriksaan dan sudah terkena hipertensi ini, tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Teman-teman harus menjaga kesehatan teman-teman, harus menjaga gaya hidup teman-teman supaya teman-teman tidak terkena hipertensi ini, dan juga kalau sudah terkena, teman-teman tidak terjadi komplikasi terhadap organ-organ lain di tubuh teman-teman. Demikianlah penyuluhan kami kelompok 5 pada sore hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan tentang penyuluhan tersebut, teman-teman boleh berikan pertanyaan tersebut pada grup WA. Terima kasih.